Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan tingkat kebahagiaan rakyat tertinggi di dunia. Hal ini merujuk survei global yang dilakukan Harvard University bersama Gallup Poll. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam perayaan Natal Nasional di tenis indoor Stadion Senayan, Jakarta pada Senin malam. Prabowo mengaku terharu dengan hasil survei tersebut. Menurutnya, temuan itu memiliki makna mendalam, mengingat masih banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan kondisi yang belum sepenuhnya sejahtera. Saudara-saudara sekalian, baru saja keluar sebuah survei dunia yang dilakukan bersama oleh Harvard University dan Gallup Poll, di mana dari hampir 200 negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Ini mengharukan bagi saya, karena saya paham bahwa sebagian besar rakyat kita sesungguhnya masih mengalami kehidupan yang sangat-sangat sederhana, yang berada dalam keadaan harus kita akui, keadaan yang belum sesungguhnya sejahtera. Lantas, bagaimana langkah Presiden Prabowo dengan jajarannya untuk membuat masyarakat lebih sejahtera? Ya, itu tadi pemirsa, Indonesia adalah bangsa paling bahagia menurut survei. Kami akan membahasnya. Benarkah demikian bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Langsung saja kita sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Mas Tri Santoso yang merupakan tenaga ahli utama Kedeputian 3 KSP. Selamat malam Mas Tri, terima kasih sudah hadir bersama kami. Selamat malam Mbak Windy. Ya, dan langsung saja kita sapa di sebelahnya sudah ada Mbak Devi Rahmawati selaku pengamat sosial dari Universitas Indonesia. Selamat malam Mbak Devi. Malam, Tentu Mbak. kita harus bahagia ternyata hari ini. Harus selalu bahagia, apalagi kabarnya juga memang kita paling bahagia nomor 1 kan. Nah, kita langsung membahasnya juga bersama Prof. Gun-Gun Herianto yang merupakan pakar komunikasi politik dari UIN. Selamat malam Prof. Selamat malam Mbak Windy. Terima kasih Mbak sudah Devi, hadir Mas Tri. bersama kami. Ya, tentu saja ini menjadi perbincangan yang menarik setelah dari Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada survei yang membuktikan bahwa negara Indonesia memiliki tingkat kebahagiaan rakyat tertinggi. Nah, kalau kita melatar belakangi apa sesungguhnya yang menjadi pernyataan dari Presiden ini seperti apa? Jadi Pak Presiden mengungkapkan bahwa tadi malam di perayaan Natal bahwa Indonesia mengutip hasil survei ya di Harvard, bahwa Indonesia negara paling bahagia di tengah situasi masyarakat Indonesia yang masih ada beberapa yang memiliki kemampuan ekonomi di bawah gitu ya. Ini adalah pesan kuatnya Pak Presiden kepada para anak buahnya, kepada para jajarannya gitu ya. Pak Presiden sangat terbuka gitu ya, bahwasanya kita ini negara yang bahagia, tetapi terbuka juga ini ada 1-2 yang masih perlu diperbaiki. Baik. Artinya ini sebagai bahan evaluasi dan amanat moral kepada para jajarannya untuk memperbaiki itu, semakin meningkatkan kinerjanya. Kita tidak terbuai dengan hasil yang itu yang sangat tinggi tingkat kebahagiaannya, tapi tidak hanya stop bekerja pada hasil yang itu, tapi berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan supaya lebih tambah bahagia lah, nggak hanya pada posisi yang sekarang. Dan indikator dalam survei tersebut apa? Bahagia tersebut. Indikatornya ya kita bisa lihat ya, masyarakat kita ini kan masyarakat yang kalau di Jawa itu gitu ya, ada yang namanya
filosofi mangan ramangan sing penting ngumpul. Gitu ya. Jadi kebersamaan, kehangatan, toleransi, gotong royong itu bagian nilai culture yang dimiliki bangsa kita yang bisa membuat bahagia. Di sisi lain terhadap program prioritas Pak Presiden, baik itu yang ada di dalam RPJMN, Proyek Strategis Nasional, PHTC, Program Hasil Terbaik Cepat Pak Presiden, program prioritas itu kita lihat juga, kalau Mbak Windy lihat, MBG, hari ini 1 tahun MBG, 1 tahun anak-anak kita bahagia menerima MBG, itu meningkatkan 35, survei dari Rockefeller ya, 35 kali lipat meningkatkan efek ekonomi. Dan juga program-program yang lain ini meningkatkan kebahagiaan ke masyarakat gitu ya. Baik, Prof. Gun-Gun, ini kan pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengambil momentum perayaan Natal Nasional. Apakah ada makna tertentu di situ? Iya jelas ya, kalau kita lihat koherensi dari pernyataan Presiden itu kan dimulai dari menekankan pesan soal harmoni. Kemudian masuk pada fakta hasil survei ya bahwa Indonesia salah satu negara paling bahagia. Dan kemudian ditutup juga dengan semangat menyatukan atau persatuan di antara komponen masyarakat yang multikultural. Tapi kita ingin ini dulu ya, meletakkan surveinya dulu. Survei ini kan sifatnya longitudinal nih. Baik. Seingat saya survei ini sudah dilakukan 2022 sampai 2027 nanti. Itu melibatkan 22 negara dengan 200.000 responden tersebar di berbagai negara. Ini kan Global Forcing Study ya, dan memang salah satu yang diukur agak berbeda dengan ukuran kebahagiaan konvensional yang biasanya ukurannya itu kesejahteraan ekonomi. Gitu ya. Ada 6 dimensi yang diukur, diantaranya adalah makna hidup, makna dan tujuan hidup kalau yang survei ini. Jadi sebenarnya lebih melihat apa sih makna dan tujuan hidup di masyarakat di berbagai belahan dunia ini. Kemudian kesehatan mental, fisik, dan lain sebagainya. Jadi tidak semata-mata urusan ekonomi. Nah ini yang harus jadi catatan. Sehingga kalau kita lihat hasilnya banyak negara-negara yang berkembang tuh yang muncul menjadi negara dengan indeks yang tinggi seperti misalnya Indonesia. Peringkatnya kan peringkat 1 ya. Tapi ini tentu saya setuju bukan satu ukuran yang harus melenakan. Ini justru harusnya menjadi catatan yang penting untuk menjadi bahan refleksi bagi masyarakat Indonesia, khususnya menjadi tanggung jawab Presiden. Kenapa? Karena kan isu kebahagiaan itu banyak sekali faktornya. Salah satu yang kemudian harus memastikan bahwa memang kebahagiaan itu tidak hanya di kulit permukaan, tapi juga meliputi ragam dimensi yang kemudian bisa mendorong Indonesia menjadi jauh lebih baik ke depan adalah Presiden, karena tanggung jawab kepala negara, kepala pemerintahan. Makanya kemudian saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden tadi malam ini bisa menjadi satu stimulan bagi jajaran di bawahnya untuk bekerja lebih keras. Kenapa? Karena pada akhirnya yang dituntut oleh masyarakat pada pemerintah adalah bukti kinerja. Ini kan masa disebut dengan masa-masa awal pemerintahan di mana ada honeymoon itu kan sudah berlalu. Sekarang adalah ukuran kinerja yang kemudian bisa dirasakan signifikan atau tidak. Kemudian nanti juga pasti akan diukur oleh ragam lembaga survei persepsi di dalam negeri. Apakah kemudian kinerja Presiden itu on the right track atau tidak. Kemudian satu lagi, bahwa apa yang kemudian dikehendaki dari pernyataan Presiden tadi malam, menurut saya harus kemudian memosisikan Mbak Windy, harmoni itu sebagai pilar penting. Kenapa? Karena nggak ada negara yang bisa membangun dengan kuat dan dampaknya signifikan kalau tidak dimulai dari semangat gotong royong. Apalagi Indonesia adalah masyarakat paguyuban, bukan masyarakat patembayan. Sehingga kemudian posisi convergent dalam konteks saling membantu menguatkan itu menjadi pilar, dan tidak ada pemerintah yang bisa sukses kalau kemudian persatuannya amburadul. Baik, apakah Mbak Devi juga menilai hal yang serupa bahwa semangat gotong royong dan juga bahu-membahu di kalangan masyarakat ini menjadi salah satu pilar bahagianya mereka?
Ya, Barat itu punya keunggulan dengan teknologi digital. Ya. Kita, Asia, khususnya Indonesia, kita punya keunggulan yang disebut dengan teknologi sosial. Sosial. Yang tadi disampaikan oleh beliau. Dan beliau juga bahwa ada gotong royong, ada kebersamaan. Sederhana. Ketika kita tidak memiliki uang yang cukup, Ya. tapi kita tahu misalnya saya untuk menambah uang, saya harus menambah pekerjaan, anak saya bisa titip ke tetangga. Itu satu nilai yang tidak dimiliki oleh Barat yang menyebabkan secara angka yang tentu saja risetnya masih terus diperbarui, negara-negara maju justru menempati peringkat pertama maju dalam konteks uang, biar gampang ya, ekonomi soal cuan, tingkat bunuh dirinya lebih tinggi. Nah, ingat manusia tidak hanya bisa dinilai dengan satu sisinya, rambutnya saja, kupingnya saja, matanya saja, tidak. Tapi yang menarik dari riset ini adalah melihat manusia secara utuh, bukan hanya dari isi kantongnya, tapi dari isi hatinya. Baik. Ada banyak orang yang isi kantongnya tebal, tapi dia cemas, dia stres, dia tidak nyaman dan sebagainya. Oke, dia duduk di mobil paling mewah, tapi dia tidak bisa tidur, dia bingung dan sebagainya. Tapi di negeri ini tadi karena ada teknologi sosial yang namanya guyup bareng-bareng gitu ya. Mau makannya mohon maaf misalnya masih dengan nasi cukup dengan sayur saja dengan garam, selama saya bisa bareng-bareng, ada kesejahteraan yang kemudian justru bagi negara-negara dengan karakter budaya individual, mereka cenderung iri. Nah, ini sesuatu yang kemudian tinggal kita tingkatkan. Yang bagusnya dari riset terbaru ini adalah kalau hanya melihat angka-angka cuan saja, bisa jadi kita tidak akan pernah menjadi inspirasi negara lain. Justru apa yang kita peroleh hari ini membuat banyak orang akan kesulitan untuk mencapai ini. Ada orang yang akan menang dalam perlombaan olimpiade uangnya, tapi masyarakatnya hidup dalam kesedihan, kekosongan dan sebagainya. Nah, kita perlombaan ekonominya belum semaju negara-negara maju, bukan karena kita juga bermasalah, tapi dunia juga memang sedang proses pasca pandemi, kita masih harus terus bangkit. Maka ini menjadi satu jawaban yang saya justru khawatir. Sayangnya pelan-pelan ini sebenarnya walaupun kita peringkat 1 kita perlu waspada. Ini pelan-pelan tergerus karena akibat teknologi digital. Justru ini yang kita harus waspadai. Baik Mas Tri, jika kita lihat juga bagaimana pernyataan dari Presiden Prabowo juga menggarisbawahi bahwa memahami kondisi perekonomian rakyat kita ini sedang sulit, juga memahami bahwa bencana ini terus-menerus melanda rakyat Indonesia. Bagaimana Anda melihatnya? Jadi ini saya setuju dengan Prof. Gun-Gun dan Mbak Devi tadi ya sampaikan ukuran dari kebahagiaan ini nggak hanya dipandang dari segi luarnya saja, tapi dalamnya saja. Tapi percayalah Pak Presiden Prabowo dan pemerintahan Pak Presiden Prabowo berusaha untuk mempertebal kantong juga. Mempertebal kantong masyarakat dari program prioritas dari Pak Presiden yang dihasilkan ya. Saya mau beri contoh misalnya sekolah rakyat Mbak Windy. Kalau Mbak Windy, Prof. Gun-Gun dan Mbak Devi coba datang ke sekolah rakyat itu. Mereka ini dari anak-anak yang kurang mampu ini, yang semula mereka bercita-cita aja barang yang mahal gitu ya. Mereka bisa melanjutkan studi, sekolah gitu ya, dari tingkat dasar sampai dengan SMA, bahagia sekali mereka. Ini salah satu upaya pemerintah untuk mengeluarkan mereka dari lingkaran setan kemiskinan. Itu satu. Sekali lagi, kalau Mbak Windy yang lainnya misalnya ketemu Bapak Ibu guru kita, gitu ya, mereka semakin sejahtera, para pendidik kita. Pak Presiden sudah punya komitmen meningkatkan kesejahteraan mereka, dinaikkan tunjangan dan lain sebagainya. Bahkan ini survei dari LP3ES yang baru diluncurkan terbaru akhir tahun lalu disampaikan program prioritas Pak Presiden terkait dengan kesejahteraan guru ini, tunjangan profesi guru misalnya, ini meningkatkan menyumbang 0,5% dari pertumbuhan ekonomi, dan juga tadi MBG Rockefeller menyampaikan 35 kali lipat multiplier efeknya gitu ya. Begitu juga renovasi sekolah yang dia bergotong royong melibatkan masyarakat dalam program swakelola, ini membuat masyarakat bahagia dilibatkan dalam program pemerintah, dan ujungnya bahagia itu tidak hanya sampai di wajah yang bisa ketawa, bisa senyum, tapi bisa mempertebal kantong masyarakat gitu. Ini
upaya kerja keras dari Pak Presiden dan pembantunya untuk memastikan tadi amanah moral, kebahagiaan itu ya di tengah situasi kondisi seperti ini, ada bencana dan situasi ekonomi seperti ini, pemerintah sangat serius terkait dengan hal itu. Iya, Prof. Gun-Gun, ini artinya balik lagi, masih ada banyak PR yang dituntut oleh masyarakat kepada pemerintahan kita, dan apakah tanggung jawab itu justru bisa menyejahterakan rakyat kita ke depannya? Nanti ditahan, Prof. Gun-Gun, jawabannya masih akan kami bahas pemirsa usai jeda pariwara berikut ini.